Yang saya muliakan para alim ulama kami, Ustaz kami, Ustazah kami, orang tua kami, senior kami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum wanita. Mudah-mudahan semuanya adalah wanita-wanita yang solehah. Amin ya Allah. Yang bakal Allah dudukkan di tempat yang tinggi nanti di sisi Allah. Kita ini adalah mahasiswi. Jadi jangan ibu pikir ibu ini dari tepi laut atau dari pedalaman, bukan. Ibu ini mahasiswi. Kita ini Pak mahasiswa. Kalau di dunia ini yang ada cuma sampai S3 aja. S1 sarjana, S2 master, S3 doktor. Semacam yang bayan semalam tuh Pak Doktor Fahmi Hidayat ya kan? Habis S3 tak ada lagi. Tapi ibu bapak ini mahasiswa S6. Bukan main-main. S6. Kalau S3 tadi tamat gelarannya doktor. Kalau S6 tamat apa gelarannya? Gelarannya radhiyallahu anhum wa radwan. Apa tuh S6? Mahasiswa S6. Mahasiswa sifat sahabat yang 6. S6 nih kita nih bukan main-main. Cuma itulah ada kejanggalan kadang-kadang. Apa kejanggalannya? Anak TK aja kalau masuk sekolah banyak buku catatannya. Ini mahasiswa S6 tak ada buku catatannya. Macam kita nih macam Imam Bukhari ya. Imam Bukhari sekali dengar lengket terus. Kalau kita nih kadang sekali dengar lepas langsung. Sekali dengar lopas. Masuk kiri keluar kanan, bukan masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kiri, membalik. Samina wasina. Aku dengar dan aku lupa lagi. Kadang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari ingat, lepas tuh lupa lah, mana ingat lagi. Jadi selama jadi karkun, jadi karkunah, jadi ahbab, jadi istri ahbab, dah keluar 3 hari, 15 hari, 40 hari, yang dapat cuma lupa aja. Lupa lagi. Nanti kalau ditanya orang, apa kabar Bu? Apa jawab ibu? Aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Bapak-bapaknya pun gitu juga. Aku masih seperti yang dulu. Inilah musibah dalam kerja dakwah. Maka besok-besok bapak ibu yang tak ada buku catatannya beli apa-apa yang penting tulis. Itu pun tak bisa dipaksa ya kan, bagi yang mau aja lah juga. Masya Allah. Jadi bapak ibu sekalian, hari ini suami-suami macam kita nih, ayah-ayah nih merasa tugas utamanya tuh cari duit. Dapat duit, dapat gaji, Allah berjibun semua orang cari duit zaman itu. Supaya apa? Istri anaknya bisa makan, supaya bisa tinggal di rumah, ada sepeda motor, ada mobil, anaknya bisa sekolah. Jadi satu orang suami, satu orang ayah, kalau udah dapat duit, dia merasa kewajibannya sudah selesai. Nih kewajibanku sudah aku jalankan. Dan istri-istri pun merasa itulah tugas utama suami, cari duit, apalagi. Sehingga suami ini anaknya sholat nggak sholat itu nomor 100. Anaknya buka jilbab nggak pakai jilbab ya kan, anak gadisnya tak sholat tuh nomor 100 juga. Jamaah rahimahullah. Tak ada perhatian. Yang penting anaknya sekolah, les bahasa Inggris, les komputer segala macam. Kalau anaknya tak sholat tak apa. Silap-silap bapak tuh sendiri tak sholat. Nih kenapa? Karena dia merasa tugas utamanya cari duit. Inilah misi daripada musuh-musuh Islam. Ini Pak, misi musuh-musuh Islam. Tak ada perintah dalam Quran menyebutkan kamu laki-laki mesti cari duit. Tak ada. Cari duit nggak ada. Lepas Jumat bertempat kamu mencari karunia Allah. Itu dalam tafsir disebutkan mencari karunia itu silaturahmi. Pergi ke orang, bukan buka toko. Itu yang nafsir sahabat-sahabat. Apa pula awak ini lebih jago dari sahabat kemarin dia? Kalau suruh cari duit, kenapa dalam Quran itu Allah firman, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lah. Surat Al-An'am ayat 32.
tiadalah kehidupan dunia itu cuma main-main dan senda gurau, cuma main-main aja ya, senda gurau aja. Bukan disuruh sungguh-sungguh. Jadi yang disuruh sungguh-sungguh itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdikan diri kepadaku, bukan untuk sawala dan kebun tuku, kedai pabrik, kantor tambak dan sebagainya. Oh, spesial hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Macam itulah. Nah, jemaah rahimahullah. Tuh, semua orang Islam setuju. Itulah suami yang bertanggung jawab. Dia cari nafkah, cari duit untuk istri anaknya, katanya. Kalau mama-mama hari ini, istri-istri hari ini merasa tugas utamanya masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah. Kalau tugas itu sudah selesai, dia menganggap kewajibannya sudah selesai. Soal anaknya nggak sholat, anaknya nggak tutup aurat, tuh nomor 1000. Hari ini anak gadisnya dibawa si Tono, besok dibawa si Tony, lusa dibawa si Jono, lusa dibawa si Joni. Lusa lagi dibawa si Sono, lusa lagi dibawa si Sony. Malah mama bapaknya bangga. Memang tolol lah bapaknya mama ini. Kenapa dia tak pikir ke situ, tak risau kepada perkara itu? Karena yang dia risau cuma masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah. Anaknya yang penting sekolah. Anaknya yang penting sekolah. Jemaah rahimahullah. Sehingga tengoklah tuh anak gadis, anak lajang tak sholat, apa segala macam, narkoba, sabu-sabu, rabi. Emaknya tak peduli. Silap-silap emaknya sendiri pun tak sholat, tak tutup aurat. Jadi, sekarang nih orang Islam tak tahu lagi apa sebenarnya tugas utama dari anak-anak. Orang Islam merasa tugas anak-anak itu ya sekolah, bukan sholat. Apalagi ngajak kawannya sholat, jauhlah panggang dari api. Padahal itu Allah cantum dalam Quran. Coba dalam Quran. Kata dia Pak, Bu, suratnya surat Luqman. Surat Luqman. Surat Luqman itu surat yang 31 ya. Surat Luqman. Ayat 17. Ayat berapa Pak? 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku sayang, dirikan salat, ajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Ini untuk anak. Untuk anak, dan ini bukan bicara tukang obat. Ini bukan bicara tukang obat, ini firman Allah untuk anak. Wahai anak, anakku sayang, tegakkan sholat. Suruh tegakkan sholat, bukan main-main. Ajak manusia kepada kebaikan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Cegah kemungkaran. Warga jemaah sekarang ini tak ada anak-anak Islam pun yang tahu. Kalau ada pun cuma sikit. Ini perintah Allah dalam Quran. Allah perintah lagi supaya bersabar. Sabar dengan apa yang bakal menimpa kamu. Sebab itu merupakan perkara yang diwajibkan. Tuh, siapa? Mana orang Islam yang tahu? Kadang-kadang ahbab pun tak tahu ya kan. Tugas ini tugas anak. Siapa yang bilang? Allah yang firman dalam Quran. Anak-anak itu tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Mama-mama dengar nih ayat nih. Catat surat Luqman ayat 17. Nanti kalau udah wabsi kasih tahu sama anak kita, mak tugasmu dakwah, mengajak kepada kebaikan. Mak ini sembarang aja. Tugasmu sekolah lah mak. Enggak, tugasmu dakwah. Dari mana mama tahu? Dari Quran mak. Dari Quran. Allah nak yang kasih tahu nih surat Luqman ayat 17. Coba bayangkan kalau anak-anak orang Islam dakwah semua. Nah, kemudian suami istri. Hari ini perempuan-perempuan merasa tugas utamanya masak, cuci, jaga anak.
urus rumah. Padahal tak ada ayat di dalam Quran. Ada ayat Quran yang berbunyi, kewajiban istri adalah masak dan nyuci. Tak ada ayatnya Pak Abu. Tak ada. Bukan ayatnya tak ada, hadisnya pun tak ada. Tak ada hadis Nabi yang menyebutkan kewajiban istri adalah masak dan nyuci. Tak ada hadisnya. Sehingga Imam besar kita, Imam Syafi'i rahimahullah alaih, menulis satu bab khusus untuk itu. Memasak, nyuci bukan kewajiban istri. Kalau kewajiban istri, Nabi nggak akan datang ke rumah istrinya untuk masak. Nabi datang ke rumah istrinya, Nabi ngadon roti sampai roti itu bulat, cantik bulat, tinggal panggang aja, baru diberi kepada Aisyah. Aisyah cuma tinggal meletakkan ke panggangan aja. Bahkan dalam satu bayan disebutkan Nabi dengan istrinya berebut untuk nyuci. Berebut untuk nyuci. Tapi jangan pula gara-gara ibu dengar sore ini, mulai besok ibu tak mau masak nyuci lagi. Bang, masak nyuci ini bukan rupanya kewajiban kami. Tak urusan kami lagi tuh. Tak makan lah ibu. Walaupun itu bukan kewajiban istri, tapi istri ini mesti patuh kepada suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? Ayat 34. Nah, laki-laki adalah pemimpin daripada wanita. Jadi Pak, sabda Nabi, tidak akan datang falah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan tidak akan datang falah, tidak akan datang kemenangan, kejayaan, manakala urusan rumah tangga dipegang oleh wanita. Dalam hadis riwayat Tabrani sabda Nabi, manakala urusan rumah tangga dipegang oleh wanita, tunggulah kehancurannya. Jadi di rumah kita, istri kita yang jadi bos. Kita, sini Bang, sini. Mas, Rene. Apa ini? Sini. Abang, letakkan dulu kepala abang di bawah ketiak budi, biar aku jepit dulu. Tak boleh sabda Nabi. Kalau dibuat tuh, hancur. Manakala urusan rumah tangga dipegang oleh wanita, tunggulah kehancuran. Wanita boleh jadi pemimpin, wanita boleh jadi imam sholat. Ya Bu, kalau wanita boleh jadi pemimpin, wanita boleh jadi imam sholat. Kata almarhum Pak Ijeron, saya khawatir, kata Pak Ijeron, nanti kalau perempuan jadi imam sholat, waktu dia ruku, orang-orang bukan ikut ruku, tapi orang-orang nengok bokongnya, katanya. Jadi laki-laki ini adalah pemimpin daripada wanita. Kalau suami ibu suruh ibu masak, ya masaklah, suruh nyuci. Patuh kepada suami itu salah satu ciri wanita-wanita yang solehah. Masya Allah. Ciri wanita-wanita yang solehah. Kemudian manakala ibu buat kerja rumah ini, semua ganjaran pahala suami masuk kepada ibu. Jadi Bu, nanti suami ibu keluar 4 bulan, lama suami ibu keluar 4 bulan, jalan kakinya, sholat wajibnya, sholat sunatnya, wudunya, baca doanya, zikirnya, baca Qur'annya, bayannya, taskilannya, segala macam semua pahalanya tuh masuk kepada ibu tanpa kurang sedikit pun. Makanya ibu nanti masuk surga duluan daripada suami. Iya Pak, nanti istri kita ini masuk duluan, 500 tahun duluan ke dalam surga daripada suaminya. Kalau dulu Ustaz Tengku Zulkarnain, tahu kan? Bayan tuh, bayan walimah di Lubuk Pakam. Apa katanya? Istrinya masuk surga duluan. Suaminya masuk surga belakangan. Manakala suaminya masuk surga belakangan, tengoknya istrinya, cantiknya bukan main. Ini Bu, dalam kitab At-Tazkirah disebutkan, wanita dunia ini manakala nanti dimasukkan ke dalam surga, Allah cantikkan wanita ini sampai 70.000 kali lipat cantik. Makanya suaminya masuk ke dalam surga tak kenal sama istrinya, saking cantiknya. Dari waktu ditengoknya istrinya itu, suaminya tepelongo Pak, tokosimo, bondel sebendel-bendelnya matanya. Nengok istrinya tuh, berapa lama?
70 tahun akhirat. Mendeli bini atau kesim. Ibu sabar-sabar aja sekarang. Kalau ada kurang-kurang sama ibu, ya kan? Pokoknya ibu buat agama ini betul-betul. Kalau dibuat agama betul-betul, nanti ibu mati, bangkit nanti masuk dalam surga 70.000 kali lebih cantik ibu. Itu paling sedikit. Sehingga suami ibu tak kenal lagi sama ibu. Sama ini ditengoknya bidiknya, tepengong dia selama 70 tahun. Nengoknya aja 70 tahun, apalagi yang lain. Manakala istrinya nih mau didatangi, malah istrinya bilang, Pak, jangan Pak, jangan. Saya ini bukan istri Bapak, saya ini cuma tukang sapunya aja. Nengok tukang sapu istri kita aja udah bendel kita 70 tahun. Apalagi kalau istri kita nih tutup aurat sempurna. Tutup aurat sempurna. Wanita yang tutup aurat dengan sempurna ini nanti di akhirat dua hebat dia nih. Yang pertama, istri ini akan Allah cantikkan paling sedikit 70 kali lebih cantik daripada Laibah. Siapa tuh Laibah? Salah satu ratunya bidadari. Saya nanya kepada satu kiai dari Cianjur, Pak Yai, itu Laibah itu apa artinya? Apa tuh artinya? Dia pun Pak Yai ini pun agak sogan menyebutnya, tapi lama-lama disobotnya juga. Laibah itu Pak artinya genit, merangsang. Dalam satu hadis Nabi, Pak, Bu, disebutkan istri yang berkah itu, istri yang berkah itu istri yang pandai menaikkan syahwat suaminya. Allah. Mudah-mudahan semua istri kita di dalamnya Allah jadikan istri yang berkah. Amin. Masya Allah. Suami ibu, bukan suami orang, ya kan? Ada batasan kalau sama suami sendiri. Mandi satu bak pun boleh, ya kan? Namanya suami ibu, bukan suami orang. Itu satu kehebatan wanita yang menutup aurat dengan sempurna di dunia ini. Yang kedua, nikmat yang paling tinggi nanti di surga itu adalah nikmat melihat zat Allah. Nanti satu saat penghuni surga digiring ke satu tempat. Sampai di tempat itu Allah buka hijabnya. Maka penghuni surga pun memandang tuh keindahan zat Allah. Saking hebatnya tuh keindahan zat Allah, itu penghuni surga tak sadar jemaah rahimahullah. Dalam satu bayan disebutkan penghuni surga ini memandangi keindahan zat Allah tuh sampai 800.000 tahun akhirat jemaah. Sampai istri mereka di istana-istana mereka nangis karena suaminya nggak pulang-pulang. Akhirnya Allah yang suruh pulang ke sana, ke istananya, badannya masih berasap-asap. Tapi wanita yang menutup auratnya dengan sempurna, di surganya itu Allah sediakan satu jendela khusus. Kapan saja dia mau melihat keindahan zat Allah, tinggal buka jendela itu aja. Buka jendela itu langsung nampak keindahan zat Allah. Itu hebatnya wanita-wanita yang menutup aurat dengan sempurna. Dahsyat, bukan main-main. Nah, jadi Bu, masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah ini bukan kewajiban istri. Tapi kalau istri buat, istri dapat rahmat besar. Istri dapat rahmat besar. Satu orang istri yang mencucikan pakaian suaminya, Allah gugurkan 1000 dosanya. Allah angkat 2000 derajat untuknya, dan Allah beri 1000 pahala bagi istrinya ini. Satu orang ibu yang tak bisa tidur semalam-malaman sampai subuh tak tidur-tidur. Kenapa? Karena menjagakan anaknya yang sakit. Anaknya sakit, dijagonya. Tak tidur semalam sampai subuh. Dengan sebab itu Allah beri, Allah suka. Allah beri ganjaran kepada istri ini, ganjaran pahala 12 tahun ibadat. Bukan sedikit.
Ibu jangan takut hamil, hamil aja, banti aja terus. Nabi kita Rasulullah SAW berbangga-bangga dengan nabi-nabi yang lain, dengan banyaknya umatnya nanti di akhirat. Cuma jangan beranak tapi suami ibu tak dapat taskilan. Taskilan orang baru keluar 3 hari, keluar 3 hari, keluar 3 hari, habis itu keluar 40 hari, mesti banyak juga. Jangan anak aja yang banyak taskilan tak ada. Ibu aja suami ibu disaking cintanya sama ibu, dipoloknya aja ibu tiap hari. 2 jam setengah tak dibuat, jauhlah 1 tak dibuat, jauhlah 2 tak dibuat, silap-silap keluar 3 hari pun tak dibuat.